Bab 34. Meningkatkan agility. Groar. Hari dimulai dengan auman anak beruang lagi. Perbedaannya kali ini adalah bayi kelinci bergabung, menangis serempak dari dalam liang pasangan kelinci. Desir. Sejun memulai pagi hari ke-185 dengan menambahkan garis pada dinding gua. Hari ini adalah hari toko benih akan dibuka. Tolong biarkan ada benih yang bagus. Sejun membuat permohonan di dekat kolam dengan hati yang tulus sambil membasuh wajahnya, dan selama waktu itu mengintip. Piang. Yap. Piat. Pasangan kelinci keluar dengan bayi kelinci. Pia. Pang. Dan kelinci dewasa juga keluar dari liangnya juga. Dan mereka menyiapkan sarapan bersama. Menu sarapannya hanya ubi bakar dan wortel. Mengunyah. Mengunyah. Sementara kelinci dewasa diam-diam makan sarapan. Piang. Yap. Piat. Bayi kelinci berbaris rapi di depan Paman Sejun. Mengunyah. Mengunyah. Saat Sejun mengunyah ubi panggang, dia memotong wortel seukuran kentang. Goreng dengan belatinya dan memberikan 2 potong untuk setiap bayi kelinci. Mengunyah. Mengunyah. Bayi kelinci memegang tongkat wortel di masing-masing tangan dan rajin makan, menggigit setiap wortel secara bergantian. Sejun memotong wortel yang tersisa dan memasukkannya ke dalam 2 kantong kulit yang dia terima saat membeli benih sebelumnya. Kantungnya tidak besar, jadi isinya sekitar 5 batang wortel. Dan dia membuat tali dari daun bawang dan mengikatnya ke kantong kulit. Untuk melengkapi tas. Sekarang kalian bertanggung jawab atas persediaan. Sejun menggantung tas kantong kulit secara diagonal di tubuh 2 bayi kelinci, yang relatif lebih besar dari kelimanya. Piang. Bayi kelinci yang membawa tas kantong kulit berteriak dengan bangga. Sekarang aku yang terkuat. Mengapa? Karena saya bisa mengambil dan makan wortel kapanpun saya lapar. Begitulah Sejun dan para kelinci memulai pekerjaannya setelah sarapan. Swos. Swos. Sejun dengan cepat memanen daun bawang hijau. Meskipun induk kelinci telah kembali, kecepatan Sejun lebih cepat, sehingga induk kelinci diberi tugas sederhana untuk dilakukan sambil menjaga bayi kelinci. Hari ini, Sejun harus memotong daun bawang dan memanen tomat ceri dan jagung di pagi hari. Jagung dipanen sekali lagi kemarin, hanya menyisakan yang belum matang sepenuhnya, jadi tidak banyak yang bisa dipanen. Menggunting. Saat Sejun membawa cabang tomat ceri yang dipanen ke induk kelinci. Mengintip. Bleap. Mengembik. Bayi kelinci itu sepertinya mengikuti induk kelinci mereka dan memetik tomat ceri. Mereka masih terlalu lemah, jadi mereka memetik tomat ceri dalam kelompok 2-3, dan sangat menggemaskan melihat mereka berjuang untuk memetik tomat ceri. Sejun, tersesat dalam mengamati bayi kelinci, sadar kembali dan pergi ke ladang jagung untuk memanen jagung yang tersisa. Pop. Kamu telah memanen jagung stamina yang matang. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kecakapanmu dalam memanen LV4 sedikit meningkat. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran Anda dalam harvesting LV4 telah meningkat dengan tambahan 5%. Anda telah memperoleh 24 poin pengalaman. Dia akhirnya memanen tanaman grade D, yang sejauh ini belum muncul di antara grade D, umur simpannya adalah 90 hari, 1,5 kali lipat dari kelas D. Sepertinya aku telah mengumpulkan banyak pengalaman kerja. Dari pengalaman Sejun, tanaman kelas O dipanen saat pengalaman kerja hampir setengah penuh. Bagus. Sejun dengan penuh semangat memanen jagung. Kemudian, kamu telah naik level. Anda telah memperoleh 1 stat bonus. Sejun naik level ke level 16. Dia meningkatkan kelincahannya untuk meningkatkan kecepatan kerjanya dengan stat bonus. Aku punya waktu tersisa. Tampaknya pekerjaan hari ini lebih sedikit dari biasanya, dan masih banyak waktu tersisa bahkan setelah panen jagung selesai.
Sejun memutuskan untuk menabur benih jagung sebelum menyiapkan makan siang. Sejun mengeluarkan 20 potong jagung dari tempat penyimpanan. Dari jagung yang dipanen, dia secara terpisah memilih yang memiliki biji jagung yang cantik dan melekat dengan baik untuk disemai. Gedebuk. Gedebuk. Khawatir biji di dalam biji jagung akan rusak jika dikerok dengan sendok. Sejun dengan hati-hati memisahkan setiap biji dengan tangan dan memasukkannya ke dalam wadah plastik. Kamu telah mendapatkan biji jagung. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kemahiran Anda dalam memanen benih HLV-1 sedikit meningkat. Meskipun ada sekitar 200 biji jagung per jagung, pekerjaan Sejun menjadi lebih cepat setelah dia menguasainya dan memanen 20 biji jagung dengan cepat selesai. Kemudian, kemahiran Anda dalam memanen benih HLV-1 telah terisi dan level Anda telah meningkat. Level skill Sejun Acid Harvesting meningkat setelah dia memanen tepat 3.987 biji jagung dari 20 biji jagung. Saya selesai. Saat Sejun, yang telah selesai memanen benih, hendak berdiri. Toko benih sekarang buka. 3 jenis benih yang tersedia untuk dijual hari ini akan ditampilkan secara acak. Pada tingkat Anda saat ini, Anda hanya dapat membeli benih satu kali. Toko benih dibuka dan benih yang dapat dibeli hari ini muncul. 100 biji lobak 0,1 koin menara. 100 biji mentimun 0,2 koin menara. 1000 biji kacang 5 koin menara. Mereka semua baik-baik saja tapi Sejun merenung sambil melihat bijinya. Loba enak jika dimakan mentah. Tetapi dia memutuskan untuk menunggu sampai dia memiliki lebih banyak bahan atau bumbu untuk dimakan bersama lobak. Ketimun dikesampingkan. Karena alasan yang sama. Aku akan pergi dengan kacang hari ini. Sejun memutuskan untuk membeli kacang. Kacang panggang memiliki cita rasa gurih dan rasa yang khas. Selain itu, Sejun ingat membaca di suatu tempat dalam pengetahuan pertaniannya yang dangkal bahwa kacang baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kacang juga kacang. Kacang tanah, kacang yang tumbuh dari tanah. Kacang tanah adalah tanaman yang bisa mengembalikan kesuburan ladang di tanah. Sejun membeli kacang. Anda telah membeli 1000 biji kacang. Koin 5 menara telah dikurangi dari rekening Bank Benih Park Sejun. Anda telah mendapatkan 50 poin loyalitas toko. Total 106 poin loyalitas toko telah terkumpul. 100 poin loyalitas toko telah dikurangi untuk kenaikan kelas berikutnya. Deduksi. Nilai Anda meningkat dari pemula menjadi biasa. Di kelas biasa, 4 jenis benih ditampilkan secara acak. Di kelas biasa, Anda dapat membeli benih sebanyak yang Anda inginkan. Dalam batas 5 koin menara. Level toko benih HLV-1 telah meningkat. Saat grade toko benih meningkat, level skill toko benih juga meningkat. Terima kasih telah menggunakan toko benih. Kamu bisa menggunakan toko benih HLV-2 lagi setelah 30 hari. Memetik. Sebuah kantong kulit berisi 1000 biji kacang muncul di tangan Sejun. Saya akan menanam kacang sore ini. Berkat kerja keras bayi beruang dan kelinci selama 2 hari, lahan telah siap. Ditanami 1000 biji kacang tanah, yang tersisa hanyalah menanamnya. Sejun menunduk untuk mengambil wadah plastik berisi biji jagung yang telah ia panen. Saat itu, swoosh! Cakar kecil yang lucu dengan mudah meraih ke dalam wadah plastik dan mengambil segenggam biji jagung. Itu adalah cakar depan bayi kelinci. Ditutupi bulu halus. Gotcha, dasar bajingan kecil. Sejun menangkap punggung bayi kelinci dengan suara tegas. Pencuri biji. Jagung tertangkap basah. Mencicit. Bayi kelinci itu berjuang sebentar untuk melepaskan diri dari cengkeraman Sejun, tetapi secara mengejutkan tampak cukup nyaman untuk terus mengunyah biji jagung dengan kaki depannya. Pop. Pop. Dengan setiap kunyahan, suara biji jagung yang pecah bisa terdengar. Itu lucu, tapi dia tidak bisa membiarkannya meluncur. Sebagai seorang paman, dia tidak bisa menutup mata terhadap kenakalan keponakannya.
Saat Sejun sedang mempertimbangkan bagaimana memarahi keponakannya. Pop, pop, pop. Hah? Dia mendengar sesuatu muncul dari belakang juga. Apa itu? Ketika Sejun menoleh untuk melihat, bayi kelinci sedang sibuk memakan biji jagung yang telah dipanennya. Dengan berani, bayi kelinci yang membawa kantong kulit mengisinya sampai penuh dengan biji jagung. Itu bukan pencuri tunggal, ternyata sekelompok pencuri biji jagung. Siapa bilang kamu bisa mengambil sebanyak ini? Hah? Sejun mengangkat suaranya dan memarahi bayi kelinci. Dia pikir dia perlu memperbaiki kebiasaan buruk bayi kelinci. Namun, wah, apa? Bayi kelinci mulai menangis seolah-olah mereka dianiaya. Mereka pikir mereka tidak melakukan kesalahan. Ada kesalahpahaman antara Sejun dan bayi kelinci. Ketika Sejun memberi mereka jagung, dia selalu membuang bijinya, sehingga bayi kelinci mengira bahwa yang ada di dalam wadah plastik adalah milik mereka juga. Baiklah, baiklah. Paman minta maaf. Sejun, yang telah menjadi orang jahat, bekerja keras untuk menenangkan bayi kelinci dan mengeluarkan biji dari sisa jagung kemarin untuk diberikan kepada mereka. Dan saat makan siang, Sejun menyerahkan bayi kelinci yang tertidur setelah makan jagung kepada pasangan kelinci dan menyiapkan makan siang. Pada saat itu, mengaum. Untuk beberapa alasan, Ibu Crimson Giant berkembali lebih awal setelah menyelesaikan patrolinya. Seolah-olah dia telah mengatur waktunya untuk makan siang. Tentunya, dia tidak datang untuk mencicipi jagung rebus yang dia berikan kepada anaknya kemarin. Tidak ada alasan bagiku untuk memberikan jagungnya. Berlawanan dengan kata-katanya, Sejun dengan cepat mengisi panci dengan jagung dan mulai merebusnya. Bukan karena dia takut, tentu saja. Tamu adalah raja, bukan? Sementara Sejun merebus jagung, kelinci juga menyiapkan makanan, merangkai piranha dan mengumpulkan wortel. Kemudian, menarik. Saat Sejun, yang tergantung di tali, berteriak. Deru. Tali naik hampir secepat lift ekspres hari ini. Hah? Dalam sekejap, Sejun terangkat 5 meter di atas tanah lalu diturunkan kembali. Alih-alih bayi beruang, Ibu Crimson Giant Bear telah menarik talinya hari ini. Menggeram. Menggeram. Saat Sejun muncul, bayi beruang itu buru-buru duduk di tempatnya. Aku sudah menunggu dengan tenang. Tolong beri saya makanan. Baiklah, ayo makan. Saat Sejun mulai membagikan makanan, Ibu Crimson Giant Bear juga secara halus menemukan tempat di belakang bayi beruang. Dan kemudian dia menatap Sejun dengan tatapan rindu. Memang, mungkin akan ada masalah besar jika dia tidak menyiapkan lebih banyak jagung. Sejun pikir dia melakukannya dengan baik untuk menyiapkan lebih banyak jagung rebus dan memberikan 20 potong kepada ibu beruang raksasa merah. Mengaum. Seolah-olah dia telah menunggu 20 potong jagung rebus, induk Crimson Giant Bear menelannya dalam satu gigitan. Kunyah, kunyah. Menggeram? Bayi beruang itu menatap ibunya dengan ekspresi senang dan bertanya. Bu, apakah ini enak? Namun, menggeram? Ekspresi bayi beruang perlahan menjadi gelap. Bu, apakah kamu makan semuanya sendiri? Mengaum. Ibu Crimson Giant Bear menatap Sejun dengan tatapan putus asa, dan akhirnya, Sejun harus turun kembali ke gua dan memasak lebih banyak jagung. Saat Sejun kembali ke permukaan dengan jagung rebus, menjerit. Mengaum. Kelinci hitam dan bayi beruang itu meluncur ke bawah lengan ibu beruang raksasa Crimson yang sedang beristirahat seolah-olah itu adalah seluncuran. Apakah kamu tidak takut? Kelinci hitam, yang dengan santai bermain di tubuh induk beruang raksasa merah, pasti tidak takut, mungkin karena dia adalah seorang pejuang. Sejun membawa jagung rebus ke bayi beruang dan menghabiskan makanannya. Meneguk. Berkat kehadiran sang ibu Crimson Giant Bear,
Sejun bisa beristirahat dengan tenang sambil meminum kopinya dengan nyaman. Mengaum. Induk beruang raksasa merah beristirahat sebentar, lalu bangun untuk berpatroli lagi, dan kelinci juga mulai beternak sore hari. Kemudian, memetik. Sejun, yang tetap berada di permukaan, menggali tanah dengan belatinya dan menanam kacang. Anda telah menanam benih kacang. Karena efek menabur LV3, kemungkinan benih kacang bertunas meningkat. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kemahiran menabur LV3 meningkat sangat sedikit. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran menabur LV3 meningkat dengan tambahan 5%. Dan sedikit lebih dari 1 jam kemudian, Anda telah membuat ladang kacang seluas 250 meter persegi. Kamu telah memperoleh 500 poin pengalaman. Sejun telah menanam 1000 kacang. Pada hari ke-185 terdampar, kacang tanah yang akan meningkatkan. Kesuburan tanah mulai tumbuh di permukaan lapangan.